Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nirmala Hulu dengan NIM 123 4301124. Saya dari kelas praktikum PTBM 4RD. Saya dari kelompok 4B di bawah naungan Asprak Bang Muammar Syati Perwira Marga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara mendesain elektrode biosensor elektrokimia, screen print elektrode, yang dimana tujuan dari praktikum ini adalah untuk agar kita bisa mengetahui cara mendesain elektrode biosensor elektrokimia jenis SPE menggunakan software Inkscape. Nah, kemudian yang kedua untuk mencetak desain elektrode yang sudah kita buat tadi pada kertas transfer. Nah, jadi nanti yang desain yang akan saya buat yaitu seperti ini. Yang dimana bagian A ini adalah elektroda maskingnya, elektroda SPE-nya maksud saya. Kemudian yang bagian B ini adalah maskingnya. Jadi nanti kita akan buat elektrodanya juga dan kita akan buat maskingnya. Nah, jadi output hasil akhirnya nanti tuh kayak gini. Jadi dia bakal kayak gini, susun rapi. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke softwarenya. Jadi pertama itu kita buat dulu kayak ibaratnya template-nya gitu. Coba kita buat. Nah, Nah, ini tuh kita buat ukurannya itu di sebelum itu kita atur dulu, ini kita atur ke sentimeter. Nah, jadi ini kita buat 1 cm dan ini 2. Nah, jadi nanti tempatnya tuh bakal kayak gini. Ini tuh kayak nanti patokan si elektrodanya bisa ini. Oke. Nah, ini untuk tempatnya. Kemudian kita langsung coba buat elektroda SPN-nya. Pertama kita ambil lingkaran gede dulu. Salah, sorry. Kita buat ambil lingkaran. Nah, oke. Jadi lingkarannya ini ukuran 5 kali 5 ya. 5 kali 5 milimeter. Nah, jadi ini ukurannya 5 kali 5 milimeter. Biar dia presisi dengan si tempatnya ini, jadi kita tekan shift. Kita arahkan kursor dulu. Kita tekan shift. Shift, terus tekan shift. Nah, terus kita ke Align and Distribute. Jadi ini nanti dia bakal ke tengah, terus nah, jadi dia tuh bakal presisi, teman-teman. Setelah ini presisi, terus kita buat eh kalau sesuai arahan aspeknya di fill and stroke ini, jadi biar nanti cuttingannya tuh nggak salah atau cuttingannya itu bagus, jadi si fill ini kita nyalain dan stroke ini kita matiin. Tapi ini tuh emang butuh proses, jadi nanti kalau udah bisa langsung. Nah, kita buat dulu lingkaran kecil karena kan kita mau buat si ininya. Ini tuh kan nanti mau dipotong kan. Jadi kita buat dulu. Sorry, ini. Buat lagi lingkaran. Lingkarannya ukuran 8 kali 8. Oke. Langsung bawa ke tengah. Oke. Nah, ini feel-nya udah bisa. Jadi kata aspeknya itu kalau misalnya cuttingannya bagus, biar cuttingannya bagus, si feel-nya ini kita nyalain, si stroke-nya ini kita matiin. Gitu. Jadi no pain, tapi feel-nya nyala nih. Gitu. Nah, kita lanjut ke align and distribute. Jadi biar presisi lagi kayak tadi. Jadi ini tuh kita tekan shift, arahin dulu kursornya. Shift, ini juga tekan shift, terus tekan tengah. Nah, gitu. Jadi biar dia tengah. Nah, ini kan bolong kan? Ini kan mau dibolongin. Nih, biar dia terbolong gini. Jadi kita cutting gitu. Jadi cara cuttingnya itu
tekan shift, ini tekan shift, ini juga tekan shift di luar, ke pad dan difference. Nah, jadi dia bakal tercutting. Dah, setelah udah gitu, kita buat yang si elektroda kerjanya yang tengah ini. Kita buat elektroda kerjanya, yang dimana kita buat. Nah, elektroda kerjanya nih ini ukuran 3x3. Ukuran 3x3 buat di tengah. Harusnya ini sentimeter sih. Wait. Nah, gini kurang lebih. Nah, supaya tadi presisi lagi, tekan ini terus tengah. Nah, kayak nanti dia bakal presisi gitu. Nah, terus untuk kita motong di atas ini, yang ini, itu tuh caranya kita buat kayak pisaunya gitu. Jadi kita ambil persegi ukurannya berapa? Ukurannya itu 1x1. Terus arahin di atas ini. Nah, caranya biar di tengah sama kayak tadi di shift. Ini shift buat dia di tengah. Nah, udah. Terus agak naikkan ke atas. Jadi kalau udah tekan shift, ini juga shift, kita tekan pad, tekan difference. Nah, jadi dia bakal tercutting gitu. Udah, setelah itu, nah untuk motong bagian bawah ini juga bakal kita cutting juga. Jadi caranya itu kita ambil lagi persegi ukuran, kali ini ukurannya 5x5. 5x5. Oke. Nah, jadi taruh aja di sini. Ini kayak tadi biar dia presisi, tekan shift. Tekan shift, tekan ini, taruh tengah. Nah, gitu. Nah, sama kayak tadi tekan shift, tekan baru pad, baru difference. Nah, jadi dia nanti bakal tercutting. Dah, kita udah kayak gitu. Terus sekarang kita buat kakinya. Kakinya kan 3 buah. Jadi kita buat persegi juga 3 buah. Oke, kita coba buat kakinya ya. Kakinya ini wait, ini lebarnya itu 1, panjangnya itu 10 mm. Nah, jadi Ctrl C, Ctrl V aja biar dia dapat 3. Soalnya kan kita butuh 3. Jadi ini tuh taruh sini, taruh sini, taruh sini.
Nah, jadi biar dia presisi, kayak yang di tengah, buat di tengah ya, kita tekan nih, nih, nih. Nah, kayak nice. Terus buat yang ini juga, oke. Sebenarnya ini tuh bisa juga teman-teman diginiin. Oke, jadi nanti bakal kayak gini. Terus, jadi yang tengah ini dia taruh harus tengah, yang kiri kanan sejajarin. Terus selalu udah kita buat yang panjangnya. Untuk kaki pendek ini kita ambil lagi. Ini kita buat lagi warna hitam. Buat persegi. Jadi kita buat W-nya itu 2, tingginya itu 1. Nah, terus Ctrl C, Ctrl V. Wait, sorry. Ini Ctrl C, Ctrl V. Biar dia langsung dapat 2. Nah, terus ini taruh di tengah. BTW ini kebanyakan. Nah, jadi caranya itu shift taruh dia di samping. Eh, nih. Ini juga shift shift. Kita manual aja ya teman-teman, soalnya agak oke. Nah, ini untuk kakinya. Kok agak dah. Ini untuk kakinya, terus kita buat lagi yang kaki yang bawah-bawah ini. Bawah-bawah ini kita copy aja tadi yang ini. Copy aja. Terus ubah gantian. Ini W-nya jadi 1, ini jadi 2. Nah, gitu. Ini buat 2, Ctrl C, Ctrl V. Jadi langsung di sini. Oke, nice. Kayak gini. Oke. Udah gitu, terus kita buat yang tengah. Nah, jadi yang tengahnya ini kita panjangin biar agak sama gitu. Oke, nice. Udah.
Terus untuk kaki yang ini buat 3 kotak lagi. Kita buat 3 kotak lagi. Jadi W sama H-nya itu kita buat sama-sama 1,5. 1,5 ini juga 1,5. Nah, ini buat 3 by the way. Karena kita butuh 3 kan. Nah, langsung taruh tengah aja. Nice. Nah, biar dia presisi kayak gini, kita tekan shift, tekan shift, tengah. Oke. Udah kayak gitu, ini juga tekan shift, tekan shift, tengah. Jujur emang agak susah ya di bagian distribute ini. Tekan kursornya. Oke, ini juga arahin ke tengah. Nah, kurang lebih nanti hasilnya kayak gini. Nah, jadi ini tuh wait. Jadi ini tuh adalah langsung hapus aja ininya, template-nya. Nah, jadi ini tuh yang bagian tengah ini adalah elektroda kerja. Jadi elektroda kerja atau CWE-nya. Jadi ini tuh gunanya di mana tempat reaksi elektrokimia utamanya itu terjadi. Nah, kemudian untuk bagian lingkaran atau cincin ini tuh disebut sebagai elektroda referensi atau RE. Jadi fungsinya itu acuan potensi yang stabil. Jadi dia tuh biar arus yang mengalir tuh nggak stabil, stabil maksudnya. Kemudian yang ini yang di bawah-bawah ini tuh namanya elektroda pembantu, elektroda pembantu atau CE. Jadi tugasnya itu menutup rangkaian arus. Jadi dia itu ada di kiri dan di kanan di bagian luar. Jadi biasanya itu menyalurkan arus dari elektroda dari atau ke elektroda kerja gitu. Ini kita ubah warna hitam, soalnya ini kayak nggak hitam pekat gitu ya. Udah, nah biar semua tergabung jadi satu, tekan Ctrl G. Jadi dia udah jadi satu gitu. Udah jadi satu elektroda jadi. Nah, untuk ini tadi baru bagian si elektrodanya. Sekarang kita buat maskingnya. Sekarang kita buat masking. Masking kayak gini. Kita buat di bawahnya aja langsung. Kita ambil nih. Ambil aja warna ini. Nah, buat ini ukurannya itu ubah ke sentimeter. Jadi W-nya itu 1, height-nya itu 1,7. Nah, jadi ini maskingnya. Kemudian untuk di bagian ini kita buatnya, kita ambil lagi ya warna hitam. Salah.
ambil apa sih, jadi kita ambil lagi, tapi ini warna hitam ya. Nah, ini tuh ukurannya bak mm, jadi W-nya itu 10.000, W-nya itu 10 mm, height-nya itu 6 mm. Nah, jadi biar dia presisi sama kayak tadi, tekan shift, dan juga tekan shift, tekan tengah, bawah. Sorry, Ctrl Z, jadi ubah dia ke bawah. Nah, gitu. Oke, terus nah, kita buat kaki panjang ini, kaki-kakinya ini, ambil lagi, ukurannya itu W-nya 1, H-nya 8. Dan dia buat 2, Ctrl C, Ctrl V, karena ini mau kita taruh kiri kanan. Udah, taruh aja dulu, terus ambil lagi. Ini buat, ini diginiin. Nah, ini tuh untuk W-nya itu 10 mm, height-nya 1. Nah, jadi biar dia presisi, tekan lagi. Tekan ini, tekan tengah. Salah. Jadi nggak kayak ini, teman-teman. Jadi langsung aja sebenarnya bisa ya. Shift, atas, tengah. Nah, gini. Yang ini juga. Duh. Ini juga. Nah, tapi agak taruh ke atas. Nah, ini juga agak taruh ke atas. Oke, nice. Udah. Terus atur jadi kayak gini. Nah, udah, hapus deh template-nya. Udah, jadi terus gabung, Ctrl G, terus bisa ubah warnanya. Nah, kayak gini guys. Sudah. Nah, jadi udah jadi kan yang tadi ini udah jadi. Nah, sekarang kita buat biar dia ini menjadi berapa? 1, 2. Ini ke samping 12. 12 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 60. Kita coba ya. Jadi katanya itu tinggal di iniin aja, Ctrl G, terus Ctrl C, Ctrl V. Sorry. Ini tuh diginiin.
I don't know ya, ini kenapa susah sekali. Udah sampai banyak lagi. Ini 4 berarti. Mungkin bisa begitu seterusnya sampai bawah. Oke, mungkin kira-kira kayak gini. Jadi cara save-nya itu file, terus save, terus kita langsung ke download ini hasil SPE. Jadi save-nya itu ada dua bentuk. Yang pertama ada yang ini AutoCAD cutting platter yang RF12 save, sama kita save yang bentuk PDF untuk sebagai di laporan praktikum. Kita save PDF, save, oke. Jadi nanti itu harusnya ke save di mana sih? Nanti kira-kira bakal kayak gini lah teman-teman. Nah, kayak gini. Kayak gini.
Oke, bye-bye.